Klien kita kali ini namanya adalah Nay, umurnya 20 tahun. Dia pengen mencari ibunya yang pergi meninggalkan rumah tanpa kabar. Saya dari kecil diasuh oleh orang tua angkat saya, yaitu Bapak Slamet dan Ibu Tubi. Iya. Iya. Nay, halo. Halo. Nih, klien kita. Halo, ya. Wah, kamu cepet banget datangnya. Bukannya aku kan janjinya mau jemput kamu. Gue mau buru-buru nyari nyokap. Oh, padahal kita sebenarnya masih meeting ini. Ya, gue mohon banget deh, karena udah 3 bulan nyokap gue pulang. Ini siapa? Ini Nay. Ini Nay yang tadi aku bilang. Nyokap gue pulang. Ini Nay, sorry, cewek cowok ini. Cewek dia. Oh, aja tuh ya. Oke. Thank you. Ya, Nay ini sebelumnya udah kirim email di sini. Udah koordinasi sama Feli, udah. Udah. Waktu ketemu sama Nay di kantor kita, Nay ini cerita semuanya. Awalnya gue pikir Nay ini nggak masuk akal. Dalam hati gue nggak percaya apa yang diomongin Nay. Malah gue sempet curiga, gue nggak mau untuk ngebantuin Nay mencari ibunya. Urusannya apa, dan gue ngeliat, sorry nih ya, ini apa karena lu tomboy atau gimana? Kok gue nggak ngeliat rasa pengen banget lu ketemu sama nyokap lu, ya kan? Dari dalam hati lu tuh gue ngeliat kayaknya cuman kayak biasa aja nyari kucing yang hilang. Apa yang dia ceritakan itu menurut gue nggak masuk akal, kurang kuat, dan ceritanya juga kurang logis. Awalnya gue curiga, jangan-jangan anak cuma bohong. Gue kangen nyokap gue, Mas. Makanya gue tolong sama tim ini mau nyari nyokap gue. Gue mau ketemu nyokap gue. Jadi emang kalau kita emang benar-benar sayang sama orang yang kita cintain, kalau kita emang benar-benar berharap bisa ketemu sama orang yang berharga dalam hidup kita pasti harus berjuang. Gue udah berjuang, Mas. Udah berjuang, udah mencari ke rumah temennya, ke kantornya. Semua nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu di mana nyokap gue. Ini awalnya gue nggak mau ngebantuin dia, tapi setelah gue tanya dengan detail, ya dengan pelan-pelan mulai dari awal sampai sekarang, barulah gue paham ini anak memang harus dibantu. Ini foto di mana? Di depan rumahnya? Iya. Nah ini berarti lo pengen kita mencari nyokap lo. Petunjuknya apa? Dari rumah saudara gue. Nah, clue yang pertama adalah rumah omnya yang namanya Om Surya atau kakak dari ibunya. Nah, alasan lo udah ke sana atau belum? Gue belum kesana. Kenapa belum ke sana? Karena gue takut om gue tuh rada gak suka gitu, Mas, sama gue. Kenapa nggak suka sama lo? Gue gak ngerti. Dia gak suka, kayak gak suka sama gue dan bokap gue. Ya, berarti pertama kita ke tempatnya nenek lo. Tahu tempatnya? Tahu. Tahu dong pasti. Ya tahu lah. Ya udah, siap-siap kita mau sana sekarang ya. Oke. Siap-siap dulu juga deh. Yuk. Aku siap-siap. Pencarian pertama adalah ke rumah omnya, yaitu kakak kandung dari ibunya sendiri. Iya, makanya gue mau nanya sama lu jujur aja ya. Jadi jangan ada yang disembunyiin. Karena gue nggak suka yang ada yang disembunyiin itu.
kita jadinya nggak ngerti tentang lu, nggak paham tentang apa yang terjadi dalam diri lu gitu loh. Ini alasan nenek lu sama keluarga nenek lu benci sama lu itu apa? Apa lu pernah punya masalah sama mereka? Enggak sih. Kalau gue rasa sih biasa-biasa aja, baik-baik aja gue sama mereka. Mungkin karena emang gaya gue kayak gini kan, mereka jadi suka sama gue. Kayak lu yang tomboy yang... Ya kayak laki gini. Oh gitu, mereka sempat ngomong dulu? Ya mungkin pikiran dia gue urakan lah, atau gue nakal lah, atau gimana lah. Tapi sebenarnya enggak. Ya sedikit sih, karena otak bokap gue kayak kayak gue. Ya ini sekarang kita udah nyampe di arah rumah nenek lu nih. Tolong tunjukin rumahnya ya. Urus aja. Di rumah nenek lu itu ada siapa aja? Om Surya kayaknya. Om Surya? Itu Om ini siapa? Adik dari nyokap lo? Iya. Om Surya terus? Kayaknya sih Om Surya doang gue kayaknya. Soalnya gue jarang kesana juga sih. Begitu. Assalamualaikum. Om. Misi yo. Permisi. Om Surya. Assalamualaikum. Ada nggak Om? Misi Om. Misi yo. Aman Om. Ngapain lu kesini? Nyari mama. Pasti ketok pintunya keluar seorang bapak-bapak di situ. Begitu ngeliat gue, ngeliat Feli, ngeliat Nih ada di situ dengan kamera, marah ini bapak-bapak. Bukannya bapak lu nggak suka sama mama lo? Apaan sih Om? Ya suka lah. Gue aja sayang sama nyokap gue. Ya buktinya mama lu nggak ada deh. Ya, Om ini kan kakaknya. Kita mau nanya, mau minta tolong. Mungkin Tapi nggak ada di sini dia. Enggak, kita nggak nuduh di sini Om. Kita cuma mau nanya, Om kira-kira tahu nggak ibunya di mana gitu loh. Kita nggak nuduh enggak. Mama pernah kesini nggak? Ya seminggu yang lalu dia pernah kemari. Oh, seminggu yang lalu? Nggak pernah ngasih nomor handphone Sebentar, siapapun. sebentar. Saya juga nyari nggak ada dia. Iya Om, sebentar Om. Sebentar, seminggu yang lalu datang ke sini. Iya. Sama siapa Om dia? Sendiri dia datang ke sini. Dia katanya bilang ada masalah di rumahnya. Nginep di sini. Dia cuma sehari aja nginep. Sehari. Iya. Terus dia cerita nggak masalah apa gitu katanya Om? Nggak, dia nggak cerita. Kamu kan di rumah. Kenapa kamu sampai nggak tahu? Tahu Om, kalau suka ribut, ya gue tahu. Cuman ini 3 bulan, gue nggak tahu mama di mana. Ini, Om ini kan mohon maaf nih, Om ngomong. Alah, nggak usah pura-pura deh. Bilang aja sama bapak lu deh, kalau dia laki-laki sudah datang ke sini. Dia udah nggak suka, dia jengkel. Sekali lagi dia merasa kecewa sama Nai, sama keluarganya, terutama sama bapaknya. Oh, pura-pura apaan sih? Sebentar. Nih, mohon maaf nih, saya sedikit terhadap sebentar. Ini kita mau nanya baik-baik. Ya. Kita mau nanya baik-baik. Mau minta tolong sama Om ini. Dia kan seminggu yang lalu kata Om nginep di sini 1 hari. Iya, benar. Ya, ini kita mau nanya Om, nggak nuduh. Bener kita nggak nuduh. Cuman mau nanya kira-kira cerita nggak ada masalah apa. Ya cuma dia cerita cuma ada masalah aja di rumahnya. Nggak ngomong apa-apa lagi. Enggak. Terus kiranya dia bilang nggak kalau dia di mana terakhir dimakan? Ya saya tahunya saya dari sini aja dia. Dia bilang mau kemana Dia dari sini? bilang mau kemana? Enggak, dia nggak bilang mau kemana, enggak dia bilang. Terus kira-kira Om tahu nggak? Sebentar. Ini Coba aja ke rumah Tante Sopi. Tante Sopi benar. Tunggu. Ya coba tanya aja di sana. Ini Om Surya dapat informasi namanya Tante Sofi. Masih tante dari istrinya. Kalau deh Om, yang penting itu rumah gue di mana jadinya? Ya saya bilang nggak tahu, ya nggak tahu. Tadi katanya di Tante Sofi. Ya coba saya tanya, suruh tanya ke Tante Sopi. Makanya kamu pergi ke rumah Tante Sopi. Ya, aku juga. Udah, kalau gitu kita kesana aja ke Tante Sofi aja. Males juga di sini. Ya udah sekarang pada pergi semuanya udah. Kira-kira ada masalah apa Om? Nggak ada. Ya Om, masa? Enggak, seharusnya kamu juga nggak bisa. Nggak gitu Mas, dia tuh emang kayaknya benci banget sama gua. Enggak, lu kan masih muda. Dia itu om ini om lu loh. Walaupun dia begitu. Ini om lo ini. Lu harus sopan Kan gini, santun. sopan sama dia. Nggak lihat dong tadi, dia buka pintu aja dia udah langsung ngapain lo di sini? Kan gitu. Ya gue, ya kaget lah gua. Ya iya dia emang begitu. Cuman kan kalau misalkan lu hormat sama dia, ya kan dia juga akan sungkan juga. Gitu. Nggak harus. Sama. Mungkin dia nggak selama ini dia begitu kan lu nggak tahu sebabnya kenapa.
Siapa tahu aja dia sakit hati sama bokap lu, siapa tahu aja dia sakit hati sama keluarga lu, makanya dia bersikap seperti itu. Udah, ditambah lo lagi juga malah ngelawan. Coba lo ngomongnya baik-baik. Nggak boleh ngelawan. Dia malah mau bantu kan. Udah kita ke tante Sophie ya. Sebelah mana? Mana? Sini kok. Oh, depan itu. Mobil putih. Begitu sampai rumah Sofi, kita ketok pintunya. Yang keluar adalah seorang anak perempuan. Seorang perempuan muda, dan itu adalah Intan, anaknya Tante Sofi. Oh, pintunya dibuka tuh. Ini sih. Ini sih. Tante Sophie mana? Nyokap gue belum balik. Ngapain lu sini? Bawa kayak gini lagi ke rumah gua. Oh iya, nyokap bos. Nyokap gua belum balik. Gak ada di sini nyokap lu. Tapi tadi kata Pop ya ada di sini. Gak ada. Gak ada di sini, gak ada. Nyokap gua belum balik. Mana nyokap? Ngapain ganggu-ganggu gua sini? Gua nggak tahu. Pergi lah. Gua nyari nyokap gua nanya. Lu nyari nyokap lu nyampe kayak gini. Sebentar. Ini mohon Lu maaf. ngapain lu ikut campur Iya. lu? Gue nggak ikut Itu campur. temen-temen gue ini ya. Nggak. Lu nggak usah ya. Ngapa-ngapain lu ya? Ini rumah gua. Gua mau kayak gimana juga hak gua. Lu ngapain? Datang-datang ke sini nyari nyokap lu. Makanya kalau punya nyokap tuh jagain. Masih untung lo jadi anaknya dia. Maksud lu? Maksud lu apaan, ha? Intan ini ternyata juga nggak suka sama Nay. Nggak pernah akur sama Nay. Ribut lagi sama Nay di situ. Sabar dulu, sabar dulu, Nek, sabar Mana dulu. sih, Nay? Tadi kan udah bilang. Dia ngomong kayak gitu maksudnya apaan? Mikir dong lu. Nyokap gue ya itulah. Nah, Neknya sendiri orang itu temperamen. Dia nggak bisa sabar, dia nggak bisa baik-baik ngomongnya. Dia nggak mau ngalah. Akhirnya ya nggak ketemu lah. Lu pergi deh semua, pergi. Lu udah gak usah ganggu gua lu. Gua butuh lu buat tanya nyokap Gua gue nggak tahu nyokap lu di mana. Ya, sabar dulu. Nih sabar Dia dulu masih bisa. jawab mulu, Iya, Nek. sabar dulu. Mbak, bisa nggak kita ngomong sebentar? Maju sebentar. Maaf, dekat bisa Mbak. Bentar. Kalau kita ngikutin emosi, ini akan ribut terus. Sama keluarga ini ribut, nggak ada untungnya. Udah gak usah pakai kayak gini lah. Gak usah pakai kayak gini. Ya, saya cuma mau nolongin ini, Mbak. Saya cuma mau nolongin. Coba, Mbak ini kan punya saudara, terus rumah tangganya hancur. Lu nggak tahu dia kayak gimana. Makanya kalau nggak tahu, tolong kasih tahu saya. Tolong bantuin kita juga, Mbak. Saya ini kan nggak tahu apa-apa, makanya tolong Masih dikasih untung tahu. lu jadi anaknya. maksud Mereka berdua ribut di situ, maki-makian, kata-kataan di situ. Mereka ini berdua kan saudara. Udah. Nay, cukup, Nay. Nay, biar kasih dia. Gak pergi lo, pergi. Dia jangan ganggu gua, pergi. Enggak maksudnya lu mau Pergi lo, pergi. sama lu. Nek. Ya, mungkin dia bisa bantuin kita. Coba ngomong baik-baik dulu sama dia. Kan nggak harus ribut kayak begitu. Mbak. Kamu aja ngomong. Mbak, ngomong sebentar bisa nggak Mbak? Mbak, ini kita minta maaf. Nggak, jujur kita yang minta maaf. Sebentar, ini saya mau minta maaf Mbak. Ya. Sorry tadi kalau dia emang kasar, dia nggak kontrol. Tenang dulu, Nay. Ya. Tapi bisa gak sih gak usah pakai kayak gini? Lu nggak usah kayak gitu. Kalau emang lu mau ngasih tahu lah. Nggak usah kayak gini lu, Intan. Lu kan saudara lu harusnya kasih tahu dong. Kalau saya sama nyokap lu gak bakal nyokap lu ninggalin lu. Gua nggak tahu alasan dia kenapa dia ninggalin gua. Ini kan dia nggak Justru tahu. gua nanya di sini. Gua dari Om Surya, nyokap gua katanya habis dari sini. Gua nanya baik-baik. Kan dia ini nggak sama tahu lu. apa-apa Mbak. Ya Mbak kalau mau bantu keluarganya, saudaranya bantu saudaranya. Ada masalah apa ini? Mungkin Mbak tahu, ceritakan sama kita. Kita berusaha rayu, kita berusaha bujuk di situ. Sampai akhirnya yang namanya Intan ini nangis. Coba. Gak sembarangan loh orang bisa nangis ya. Mungkin karena dia jengkel, mungkin karena dia sudah terlampau lama disimpan. Akhirnya Intan ini nangis. Ya bagaimanapun kalian memang saudara.
Kalau dia baik, Mbak juga baik kan enak malahan. Kalau ribut seperti ini coba apa? Yang ada cuma dosa. Keluarga hancur berantakan. Saudara semua saling musuh-musuhan. Kasihan Mas, sebenarnya Nek ini kasihan loh. Ditinggal sama ibunya. Kalau Mbak tahu kenapa dan di mana ibunya nih, tolong kasih tahu sama kita. Kenapa Mbak? Sesuatu. Tahu nggak sebenarnya lu tahu nggak? Udah. Lu cari nyokap lu di Jalan Kakak Tua Semper nomor 10. Itu tempat siapa? Gua nggak tahu itu tempat siapa. Lu tahu dari mana? Lu cari aja di sana. Gua taunya nyokap lu di situ. Sampai Intan ngasih tahu coba datang ke burung kakak tua nomor 10. Datang aja ke sana. Benar. Nggak bohong kan lu? Gue kasihan sama nyokap lu. Lu sayangin dia, lu perhatiin dia. Masih untung lu jadi anaknya dia. Lu sayang sama nyokap? Udah pergi lu, cari nyokap lu di jalan. Lu dengar kan? Ya, Feli dengar kan? Jadi dia nangis. Nangis tuh masa dia bohong sih? Gak mungkin lah. Nangis tuh nunjukin rasa hati dia. Dia tuh udah dikasih tahu sama nyokap lu bahwa nyokap tuh sayang sama lu. Coba, dia tuh sayang sama lu, tapi lu sendiri lu belum ngasih sayang sama nyokap lu. Lu tunjukin gak sama nyokap lu? Gue bilang sama Nay di situ, kalau memang dia sayang sama nyokapnya, coba tunjukkan, buktikan di situ. Gue sindir di situ atau jangan-jangan Nay ini emang gak sayang sama nyokapnya. Dia nangis di situ. Dia bilang dia sumpah bahwa dia sayang sama ibu. Gue sayang banget sama nyokap gue. Gue gak tahu harus kayak gimana. Semua orang mikir gue gak sayang sama nyokap gue, gak perhatian sama nyokap gue. Padahal gue sayang banget sama nyokap gue. Tapi orang mikir gue gak sayang sama nyokap gue. Gue sayang sama nyokap gue. Gue minta tolong sama kalian, tolong bantu gue Mas Feli. Ya. Makanya pelan-pelan tunjukin sama nyokap lu. Tunjukin dari hati ke hati. Kalau lu sayang sama dia. Iya. Lu liatin semuanya lain. Lu care sama dia, lu peduli sama dia. Nangis di situ Nay. Di depan rumahnya Intan dia nangis di situ. Dia sumpah sama kita semua dia sayang sama ibunya. Dia nggak tahu caranya bagaimana ungkapinnya. Karena emang kondisinya dia seperti itu, cuek orangnya. Kita tenangin dia, kita kasih masukan dia, ayo Nay. Ayo sabar, sabar. Kita terus cari ibu kamu, kayak kita terus cari ibu kamu.